Hello, good afternoon, everyone. Today we are going to discuss more about CV or curriculum vitae. As we have discussed is about before in our class, CV is really needed. When you are going to interview or you apply the job, or even though you go for on job training. Jadi hari ini kita mau bahas tentang CV, dimana kepentingannya itu untuk berbagai macam aktivitas sih sebetulnya, kayak kita mau apply job atau ngelamar kerja, termasuk juga OJT atau on job training kayak PKL gitu, ataupun semacam kita mengikuti beberapa lomba atau kegiatan kayak seminar juga terkadang CV itu diperlukan. Nah, gimana cara bikin CV yang menarik? Salah satunya adalah cukup dengan menerapkan aplikasi Canva. Nah, tetapi si aplikasi Canva ini kan hanya template dasar ya, sedangkan isinya tetap harus kita olah sedemikian rupa supaya kita bisa mendapatkan hasil CV kita yang maksimal dan baik. Nah, apa saja sih komponen yang paling penting di dalam CV? We have 5 components. Ada 5 komponen. Apa aja? The first, we are talking about personal details atau kayak identitas inti aja, mulai dari full name, nickname, birthday, address, and then the position right now atau pendidikan yang sekarang. Kalau sudah lulus berarti lulusan tahun berapa ya kan. Kemudian juga kalau misalnya sudah pernah bekerja juga, terakhir bekerja di mana dan sebagai apa, itu bisa dituliskan di personal details. Nah, ada dua cara untuk menuliskan personal details. Yang pertama itu dengan pola formulir, kayak full name titik dua isinya apa, nickname titik dua apa, kemudian place and birthday gitu ya, titik dua apa gitu. Bisa seperti itu. Bisa juga kita menggunakan pola paragraf. For example, my full name is bla bla bla. Everybody calls me. I was born in. Now I am the student of. Atau misalnya I have already graduated from in 2000 berapa. My address is atau I live at. Nah, bisa secara kalimat yang dipadukan dalam paragraf. Bisa seperti itu untuk komponen yang pertama, yaitu personal details. Now let's go to the second components. It's about education background. Nah, di education background ini wajib banget kita mencantumkan track record history pendidikan kita mulai dari TK, SMP, SMA, SMK, termasuk juga perguruan tinggi, dengan cara you put the start year and the finish year, kemudian nama lembaganya dan jurusannya kalau memang ada. For example, misalnya 2003, kemudian di SMK 3 tahun, lulusnya 2006, so you can write down 2003, kemudian street 2006, habis itu tuliskan nama lembaganya SMK 1 apa, for example like that. Majoring apa, judul jurusan atau program yang kita ambil. Untuk yang ketiga, ini juga penting sekali, yaitu experiences. So we have to put a lot of experience that we have throughout, as long as we were the student or as long as we work in a field in a company. Boleh kita cantumkan pengalaman-pengalaman kita. Kalau misalnya posisi kamu sedang belajar, sekarang posisinya masih sebagai pelajar, berarti tuliskan histori organisasinya. Misalnya pernah ikut organisasi apa gitu ya, OSIS, Pramuka, PMR, yang lain sebagainya. Dari tahun berapa sampai ke tahun berapa, terus sebagai apa di organisasi apa namanya. Misal 2021 sampai 2022 OSIS as a leader misalnya gitu. Atau kalau misalnya pernah on job training atau casual, pernah juga misalnya part time kerja di mana, boleh juga sama sebutkan. Kalau misalnya masih di tahun yang sama, we can put like just the month only. For example, like June until August, for example like that. As a waiter in Hotel X, for example. Kemudian untuk pengalaman-pengalaman ini juga bisa kita terapkan, baik itu yang secara akademik maupun non akademik, keorganisasian di luar dari sekolah. Misalnya kita pernah ikut komunitas apa yang sekiranya positif, itu juga tidak masalah. Next, after that, we can put the fourth component. It's about
achievement, and skill. Nah, talking about achievement, of course, it's just like some best event that you have, and then you are announced it as the first, second, or the third winner, even big five or big 10. And then you can write down also about the competitions or the program that you have followed. For example, misalnya kalau untuk yang masih sekolah mungkin bisa kayak juara 1, juara 2 kalau memang pernah ada kompetisi. Tapi kalau misalnya enggak, kita pernah ikut beberapa kegiatan seminar, webinar gitu ya, daring atau luring, offline or online situation. We can put like that program. For example, seminar untuk meningkatkan pola kinerja di masa pandemi misalnya dulu gitu ya, kita waktu kemarin pandemi itu pernah ikutan kayak webinar gitu, dan memang accomplished with the certificate itu kita juga bisa tempatkan di situ. Judul kegiatannya pertamanya tahunnya dulu, kemudian judul kegiatannya apa, dan kalau misalnya di situ ada detail information kayak dari bulan apa sampai ke bulan apa atau tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu lebih bagus gitu. Atau kalau memang ada kategorinya, misalnya di akhir seminar atau di akhir pelatihan tuh ada assessment, dan kita ikut assessment, terus kategori kita tuh misalnya emang good atau very good, bahkan excellent kategori misalnya, boleh juga dicantumkan. Kemudian the last but not least, we are talking about references, and it is of course the most important, because the number or like the people you mention here, it means that they can give you the recommendation, the best recommendation for you to be hired by that company or that school. Pastikan bahwa orang-orang yang di references itu adalah orang-orang yang memang sengaja kita cantumkan dengan syarat memang orang tersebut tahu betul kita bagusnya di mana, dan dipastikan bahwa you have to make sure that the people you put down here, orang yang dicantumkan di sini adalah orang-orang yang memang bisa ngasih kesaksian terbaik gitu ya, like the best testimony of you, the best track recordnya kamu gitu, supaya si company yang lagi buka lowongan pekerjaan ini atau sekolah yang sedang mencari calon siswa ini bisa nge-hire kita karena kita diberikan rekomendasi terbaik oleh orang-orang yang kita cantumkan. Nah, kalau misalnya posisinya kamu masih jadi siswa, boleh mencantumkan mungkin wali kelas dan orang tua ya. Tapi kalau posisinya sudah pernah masuk organisasi, juga mungkin bisa pembina organisasinya atau leader di organisasinya. Kalau misalnya pernah on job training atau bahkan pernah bekerja dulu di sebelumnya di perusahaan, otomatis you have to put like the supervisor or the manager of that company gitu. Mungkin begitu so far ya. Boleh tuliskan di komen seperti apa pengalaman kamu dalam membuat CV. Gimana? 5 komponen ini bisa dipahami semua ya. Personal details, education background, and then what else? Experiences, achievement and skill, and the last is references. Satu lagi, di dalam CV itu kita punya skill. Skill di sini boleh yang academic or non academic yang kita cantumkan yang kira-kira menjadi added value buat kita. For example, like video editing misalnya. Di samping education background kita memang relate dengan dunia yang kita apply, misalnya katakanlah jurusannya perhotelan atau kita misalnya di bidang IT dan kita keren banget, suka banget di bidang IT, tapi di samping itu juga kita punya skill like videography atau video editing atau juga Microsoft Office, bahkan misalnya kayak akuntansi dasar. Jadi boleh dicantumkan skill lain di luar bidang yang kita kuasai, tapi memang betul itu kita mumpuni juga di bidang itu. Nah, biasanya untuk skill ini kita mencantumkan rating atau star. For example, misalnya kalau anak hotel pasti akan mencantumkan housekeeping, misalnya rate-nya 4 gitu. Terus food and beverage 4 gitu. Terus apa lagi ya? Ya, computer skill bisa juga dicantumkan di situ. 5 bahkan, for example, seperti itu. Nah, mungkin itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. So, thank you very much, dan pastikan juga langsung bikin CV-nya pakai aplikasi Canva dengan template terbaik yang kamu mau. Thank you and bye-bye.